Halo semuanya, kenalin aku Sani. Aku akan memandu perjalanan materi hari ini. Disimak dengan baik ya. Sebelum itu, kenalan dulu ya sama kakak-kakak aku. Hai, aku Alika. Hai, aku Jasmine. Hai, aku Angel. Hai, aku Intan. Hai, aku Kiara. Hai, aku Vivin. Hai, aku Keila. Nah teman-teman, kalian tahu benda ini nggak sih? Ini semua adalah pembangkit listrik tenaga surya. Dan hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai PLTS. Nah teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar lebih lanjut nih mengenai PLTS. Kira-kira kita bakal belajar apa aja ya? Nah, yang pertama kita akan belajar mengenai apa sih itu PLTS. Terus yang kedua kita juga akan belajar mengenai sejarah terciptanya PLTS. Selain itu kita juga akan belajar lebih lanjut nih mengenai cara kerja PLTS, manfaat-manfaat PLTS, jenis-jenis PLTS, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Disimak baik-baik ya teman-teman. Apa itu PLTS? Nah, PLTS adalah singkatan dari pembangkit listrik tenaga surya, yaitu pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Pembangkitan listrik dengan energi surya dapat dilakukan secara langsung menggunakan fotovoltaik atau secara tidak langsung dengan pemusatan energi surya. Siapa penemu PLTS? Jadi, teknologi ini berawal dari penemuan efek fotovoltaik oleh Edmund Becquerel pada 1839. Setelah semakin dikembangkan oleh berbagai ilmuwan, PLTS mulai populer pada 1950-an ketika digunakan untuk satelit. Selain itu, krisis minyak pada 1970-an meningkatkan perhatian pada energi surya, terutama setelah Presiden AS, Jimmy Carter, memasang panel surya di Gedung Putih. Lalu, siapa pengelola PLTS? Pengelolaan PLTS dilakukan oleh perusahaan energi, baik pemerintah seperti PLN di Indonesia maupun swasta. Selain itu, individu dan komunitas juga dapat mengelola PLTS kecil untuk kebutuhan rumah tangga. PLTS dikembangkan di berbagai tempat dengan sinar matahari yang melimpah. Di Indonesia, lokasi pengembangannya meliputi Nusa Tenggara, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi, serta proyek besar seperti PLTS Terapung di Waduk Cirata. PLTS sendiri dikembangkan karena energi matahari yang melimpah, ramah lingkungan, tidak menyebabkan polusi, dan dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Teknologinya semakin terjangkau, menjadikannya solusi energi yang berkelanjutan. Teman, kalian pada penasaran nggak? Sebenarnya gimana sih cara kerja PLTS? Tenang-tenang, sini aku jelasin. Sebenarnya cara kerja PLTS itu cukup sederhana loh, di mana nantinya panel surya yang terdiri atas komponen utamanya sel fotovoltaik akan menangkap sinar matahari. Di mana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, sel fotovoltaik ini ditemukan oleh seorang fisikawan bernama Edmund Becquerel. Sel ini berfungsi untuk menangkap panas matahari yang kemudian bisa diubah menjadi energi listrik. Selanjutnya, sinar matahari yang telah ditangkap oleh panel surya kemudian akan diubah menjadi energi listrik melalui proses fotovoltaik tadi. Energi listrik yang dihasilkan kemudian akan disalurkan kepada inverter. Inverter kemudian akan mengubah arus listrik searah atau DC menjadi arus listrik bolak-balik atau yang disebut sebagai AC. Listrik AC yang telah diubah tersebut akan masuk ke jaringan listrik atau digunakan untuk peralatan elektronik berarus AC seperti mesin cuci, AC, kulkas, dan sebagainya. Sedangkan untuk peralatan elektronik berarus listrik searah atau DC seperti lampu dan juga pompa air, PLTS ini tetap dapat digunakan dengan cara menggunakannya secara langsung, yaitu dengan menghubungkannya ke peralatan yang menggunakan listrik langsung tersebut. Dengan begitu, peralatan yang menggunakan arus listrik searah atau DC tetap dapat digunakan menggunakan PLTS. Pada 1839, seorang fisikawan berhasil menemukan efek fotovoltaik yang menunjukkan bahwa cahaya dapat menghasilkan listrik.
Siapakah dia? Nah, PLTS ini punya beberapa manfaat loh. Di antaranya, Yang pertama, ramah lingkungan. PLTS bekerja dengan mengubah sinar matahari menjadi listrik tanpa membakar bahan bakar fosil, sehingga tidak menghasilkan emisi karbon, polusi udara, atau limbah berbahaya. Dibandingkan dengan pembangkit listrik tenaga batu bara atau minyak yang melepaskan gas rumah kaca seperti CO2 dan SO2, PLTS adalah solusi yang lebih bersih dan berkontribusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim serta meningkatkan kualitas udara. Yang kedua, sumber energi tak terbatas. Matahari merupakan sumber energi utama bagi PLTS yang tersedia setiap hari dan tidak akan habis. Yang ketiga, menghemat biaya listrik dalam jangka panjang. Setelah pemasangan panel surya, listrik yang dihasilkan oleh PLTS bisa digunakan secara gratis. Walaupun investasi awalnya cukup tinggi, dalam beberapa tahun biaya tersebut bisa kembali karena pengguna tidak lagi harus membayar tagihan listrik yang besar. Selain itu, jika PLTS terhubung dengan jaringan listrik, kelebihan listrik yang dihasilkan bisa dijual kembali ke PLN melalui skema net metering sehingga memberikan keuntungan finansial tambahan. Yang keempat, cocok untuk daerah terpencil. PLTS sangat ideal untuk daerah yang sulit dijangkau jaringan listrik, seperti pulau terpencil, pegunungan, ataupun desa tanpa akses listrik yang stabil. Dengan menggunakan sistem off-grid yang dilengkapi dengan baterai penyimpanan, PLTS memungkinkan masyarakat di daerah terpencil mendapatkan listrik tanpa bergantung pada infrastruktur listrik nasional. tapi PLTS ini juga memiliki beberapa kekurangan loh. Kekurangan PLTS yang pertama adalah biaya awal yang tinggi, di mana investasi awal untuk pemasangan panel surya, inverter, dan baterai cukup mahal, namun bisa balik modal dalam beberapa tahun. Yang kedua, tergantung pada cuaca. Efisiensinya akan menurun saat mendung atau hujan, dan tidak bisa menghasilkan listrik di malam hari tanpa penyimpanan energi atau baterai. Yang ketiga, membutuhkan ruang yang luas. Untuk menghasilkan listrik dalam jumlah besar, dibutuhkan banyak panel surya yang memerlukan area luas, terutama untuk pembangkit skala besar. Dan yang keempat, efisiensi konversi energi terbatas. Teknologi panel surya ini hanya mampu mengubah sekitar 15-22% energi matahari menjadi listrik, sehingga masih kurang optimal dibandingkan sumber energi yang lain. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis PLTS. Yang pertama adalah PLTS on-grid. PLTS on-grid adalah sistem yang terhubung langsung dengan jaringan listrik utama. Listrik yang dihasilkan oleh PLTS akan disalurkan ke jaringan listrik dan dapat digunakan bersama dengan listrik yang berasal dari pembangkit konvensional. Kelebihan listrik yang dihasilkan juga dapat dijual kembali ke penyedia listrik. Yang kedua adalah PLTS off-grid. PLTS off-grid adalah sistem yang tidak terhubung dengan jaringan listrik utama. Sistem ini sering digunakan di daerah-daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik. PLTS off-grid biasanya dilengkapi dengan baterai untuk menyimpan listrik yang dihasilkan agar dapat digunakan saat matahari tidak bersinar. Dan yang ketiga adalah PLTS hybrid. PLTS hybrid adalah kombinasi antara PLTS dan sumber energi lain, seperti diesel atau generator. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk beralih ke sumber energi lain ketika sinar matahari tidak mencukupi, sekaligus memanfaatkan energi surya saat tersedia. Di bawah ini merupakan jenis-jenis dari PLTS, kecuali... Nah teman-teman, jadi di sini aku mau ngejelasin pengaplikasian PLTS dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama itu ada sumber listrik rumah tangga. Nah PLTS tetap menyediakan listrik untuk kebutuhan rumah tangga, yaitu untuk mengurangi ketergantungan pada PLN dan biaya listrik. Yang kedua, ada penerangan publik. Penerangan publik digunakan untuk penerangan jalan dan fasilitas publik, membantu pemerintah menghemat biaya operasional. Yang ketiga ada telekomunikasi dan kesehatan, menyediakan daya untuk telekomunikasi dan fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Setelah itu yang terakhir, yang keempat ada pertanian. Manfaatnya yaitu untuk memfasilitasi sistem irigasi dan penerangan dalam budidaya tanaman. Nah, sekarang Sani mau ngetes kalian nih. Simak dengan baik ya soalnya. Pak Banu merupakan seorang pemilik PLTS atap. Namun saat musim hujan tiba,
ia sering mengeluhkan bahwa produksi listriknya turun drastis, sehingga ia kesulitan untuk melakukan berbagai aktivitas. Wah, kenapa bisa begitu ya? Teman-teman, apa kalian bisa bantu Sani dan Pak Banu untuk menemukan penyebab dan solusi dari permasalahan tersebut, agar Pak Banu tetap bisa mendapatkan energi yang cukup selama musim hujan?